Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang, pengelolaan kegawat daruratan bencana. Jadi, teman-teman ketika ada bencana, maka manajemen, harus dilaksanakan dalam penanganan kegawat daruratan terhadap bencana tersebut. Nah, sekarang teman-teman, ketika kita berbicara tentang, pengelolaan kegawat daruratan bencana, terdapat dengan istilah atau mnemonik tentang, pengelolaan kedaruratan bencana yaitu 4C ya, yaitu yang pertama adalah command, kemudian control, koordinasi, dan communication. Nah, teman-teman, ketika berbicara tentang command, control, communication, dan koordinasi, maka yang pertama yang kita harus perhatikan di sini adalah, command ya. Kalau bicara soal command ini, teman, jadi, eee, 4C ini memang dianggap sebagai, eee, kunci sukses dalam penanggulangan bencana terutama untuk, informasi, kerjasama, dan koordinasi dalam situasi darurat. Misalnya dalam manajemen bencana, komen itu, merujuk pada sistem komando tanggap darurat bencana ya, sistem komandonya. Sedangkan kontrol itu berkaitan dengan, pengendalian sumber daya dan keputusan pada saat, bencana. Nah, kalau koordinasi itu menekankan pada koordinasi antar lembaga dan relawan, dan komunikasi itu mencakup komunikasi publik dan edukasi terkait dengan bencana. Selanjutnya, ada yang disebut dengan, teknik pengumpulan data Rapid Health Assessment. Jadi, RHA atau Rapid Health Assessment ini, itu merupakan, proses pengumpulan data atau informasi dengan cepat untuk mengevaluasi dampak bencana, kemudian juga memastikan adanya keadaan darurat, menilai kapasitas tanggap darurat yang tersedia, dan menetapkan kebutuhan bantuan kesehatan yang mendesak. Jadi, teman-teman, proses ini tuh, melibatkan pengamatan visual, kemudian ada wawancara, kemudian juga ada pemeriksaan data untuk menentukan jenis bantuan kesehatan, menentukan, jenis bantuan kesehatan, yang dibutuhkan, pada saat-saat awal ya atau dibutuhkan sesegera mungkin. Nah, eee, pentingnya RHA ini dalam situasi bencana itu terletak pada kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang memang cepat dan harus komprehensif atau menyeluruh tentang kondisi kesehatan masyarakat setempat. Supaya apa? Supaya, bisa membantu dalam perencanaan dan penyelenggaraan respon kesehatan yang tepat dan efektif. Nah, melalui RHA ini, sumber daya kesehatan itu bisa dialokasikan dengan lebih efisien dan prioritas penanggulangannya dapat ditetapkan berdasarkan informasi yang akurat dan terkini. Nah, teman-teman, analisis data dan rekomendasi dari Rapid Health Assessment ini, itu merupakan langkah untuk mendapatkan data yang terkait ya, dalam penanggulangan krisis kesehatan karena memang, hasil analisis ini ya harus akurat dan menjamin rekomendasi dengan tepat. Itu jika, Rapid Health Assessment itu rapid itu artinya sesegera mungkin. Jadi asesmen kesehatan pada saat situasi bencana itu kalau dilaksanakan itu tidak dengan tepat, dengan akurat, maka itu akan berdampak pada intervensi atau tindak lanjut apa yang akan kita lakukan. Nah, langkah-langkah dalam melakukan RHA atau Rapid Health Assessment itu
ada 4 langkah. Yang pertama adalah menilai dampak bencana dan potensi ancaman kesehatan. Kemudian kita bisa membuktikan adanya kedaruratan. Selanjutnya adalah menilai kapasitas tanggap darurat yang ada atau yang tersedia. Kemudian kita baru bisa menetapkan kebutuhan bantuan kesehatan yang eee, mendesak. Nah, pada saat kita menilai dampak bencana dan potensi ancaman kesehatan, ini kita mengevaluasi dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat dan potensi ancaman kesehatan yang mungkin timbul. Nah, sedangkan kalau untuk membuktikan adanya kedaruratan, itu kita memastikan terjadinya keadaan darurat kesehatan yang memang memerlukan respon cepat. Nah, pada saat kita menilai kapasitas, tanggap darurat yang ada atau yang tersedia, itu kita mengevaluasi sumber daya dan kapasitas tanggap darurat yang tersedia untuk menentukan ketersediaan bantuan kesehatan. Nah, kemudian menetapkan kebutuhan bantuan kesehatan yang mendesak, itu kita mengidentifikasi dan juga menetapkan kebutuhan bantuan kesehatan yang mendesak berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Nah, untuk kerjasama disiplin ya, teman-teman. Jadi untuk kerjasama interdisiplin ya, kerjasama interdisiplin dan, disiplin. Memang, konsep kerjasama tim dalam situasi, bencana itu mencakup kolaborasi antar individu dan lembaga untuk merespon bencana dengan efektif. Nah, dalam konteks pengelolaan kegawat daruratan bencana, itu kerjasama tim itu menjadi kunci sukses dalam penanggulangan bencana. Nah, hal ini memang tercermin dalam konsep 4C tadi, yaitu komen, kontrol, koordinasi, dan komunikasi yang memang menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi antar lembaga serta komunikasi yang efektif dalam menangani bencana. Nah, selain itu, dalam konteks keperawatan bencana, konsep kerjasama tim interdisiplin dan multidisiplin ini juga ditekankan untuk memastikan respon yang holistik atau menyeluruh, kemudian terkoordinasi dalam penanggulangan bencana. Nah, kerjasama tim ini melibatkan berbagai disiplin ilmu dan profesi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk merespon bencana dengan lebih efektif. Nah, pentingnya kolaborasi antar tim kesehatan, penegak hukum, relawan, dan lain-lain, itu memang kalau mau dilihat itu memang sangat penting dalam menangani situasi bencana. Jadi, misalnya itu kolaborasi antara tenaga kesehatan, relawan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan anggota Pusat Kesehatan TNI dalam pelayanan di rumah sakit darurat bencana. Nah, selain itu, kerjasama antara tenaga kesehatan, relawan, dan pihak terkait lainnya juga memang ditekankan dalam integrasi pelayanan kesehatan primer dan penanggulangan bencana. Nah, kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif, kemudian peningkatan akses pelayanan kesehatan serta respon yang holistik dan terkoordinasi dalam situasi bencana. Apa manfaatnya? Nah, kalau berbicara soal manfaat kerjasama tim inter dan multidisiplin dalam penanggulangan bencana, itu ada 3 manfaat utama, yaitu pemahaman yang komprehensif, pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif, respon holistik, dan terkoordinasi. Nah, manfaat yang berkaitan dengan pemahaman yang komprehensif itu terjadi ketika kolaborasi lintas disiplin ilmu ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek kesehatan dan non-kesehatan yang terkait dengan bencana. Nah, terkait dengan pemanfaatan sumber daya,
Ketika kita melibatkan berbagai disiplin ilmu, sumber daya itu dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien pada saat kita, menangani bencana. Nah, eee, kolaborasi lintas disiplin itu juga, memungkinkan, terciptanya respon yang memang holistik atau menyeluruh dan terkoordinasi memang, yang mencakup aspek kesehatan, pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Selain manfaat, ada juga tantangan pada saat kita melaksanakan kerjasama interdisiplin. Ini dalam situasi bencana, yaitu kesulitan koordinasi, perbedaan bahasa dan budaya profesi, serta penentuan prioritas yang kompleks. Nah, mmm, berbagai disiplin dan lembaga, dalam penanganan bencana itu memang memiliki kepentingan yang berbeda dan memang menghadirkan tantangan dalam koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif. Yang kesehatan maunya begini, BNPB maunya begini, itu akan sangat menyulitkan. Kemudian, perbedaan dalam bahasa dan budaya profesi antar disiplin juga, bisa menyulitkan dalam hal komunikasi dan pemahaman secara bersama-sama. Selanjutnya adalah ketika kita bekerja sama dengan tim lain, bukan cuma satu, bahkan lebih, itu juga, menyulitkan dalam hal penentuan prioritas penanganan bencana, maunya yang mana yang duluan. Yang kesehatan maunya kesehatan duluan, yang BNPB mungkin maunya infrastruktur duluan. Nah, ini juga menjadi masalah. Nah, sehingga, memang dibutuhkan musyawarah, ya, musyawarah bersama dengan waktu yang cepat karena, eee, masyarakat ini membutuhkan, penanganan yang cepat, pertolongan yang cepat. Jadi, kalau kita berlama-lama dalam musyawarah itu nanti akan menjadi permasalahan, dalam kecepatan, gawat darurat. Makanya di sana itu adalah ada pemerintah itu menyusun undang-undang atau protap atau pedoman dalam, penanganan bencana yang memang sudah dibagi berdasarkan disiplin ilmu. Itu sudah ada di materi yang kemarin. Undang-undangnya sudah ada di materi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada studi kasus teman-teman. Jadi, eee, berkaitan dengan 4C, Rapid Health Assessment. Nah, ini ada suatu kasus. Jadi, saya kasih ilustrasi begini. Jadi, dalam suatu daerah terjadi gempa bumi besar yang mengakibatkan runtuhnya beberapa bangunan, banyak korban luka-luka, dan kebingungan di antara warga yang terdampak. Nah, pada saat yang sama, fasilitas kesehatan utama juga mengalami kerusakan yang cukup parah, kemudian menyulitkan akses untuk mendapatkan bantuan medis. Sebagai tanggapan, tim medis darurat termasuk perawat, dokter, dan relawan kesehatan segera bergerak ke lokasi bencana untuk memberikan pertolongan. Mereka dihadapkan pada kondisi yang penuh kekacauan, kekurangan sumber daya, dan gangguan komunikasi. Nah, mari kita analisis berdasarkan 4C. Nah, pada saat C yang pertama yaitu pendataan, kita sebagai tim medis itu harus segera melakukan pendataan korban untuk kita memprioritaskan penanganan bencana berdasarkan tingkat keparahan luka. Nah, kendali atau kontrol itu kita harus melakukan upaya untuk penanganan korban luka dan pengurangan dampak sekunder harus segera dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Bagaimana kita melaksanakan koordinasi? Nah, kita berkolaborasi dengan tim medis lain, relawan, dan agen bantuan lainnya yang merupakan kunci untuk menyelaraskan upaya penanganan. Bagaimana kita berkoordinasi bagaimana kita berkomunikasi karena koordinasi ini membutuhkan komunikasi. Nah, meskipun ada gangguan komunikasi, tim itu harus menggunakan semua saluran yang tersedia untuk berkomunikasi secara efektif dan menyampaikan informasi penting. Nah, bagaimana kita melaksanakan Rapid Health Assessment? Dalam situasi darurat, perawat dan tim medis itu melakukan penilaian cepat dalam kondisi korban untuk mengidentifikasi
luka-luka yang membutuhkan perawatan segera. Nah, pada saat kerjasama inter dan multidisiplin, kolaborasi antara perawat, dokter, dan relawan kesehatan itu sangat penting dalam memberikan perawatan secara menyeluruh dan tepat waktu pada korban bencana. Nah, meskipun terbatasnya sumber daya tim medis, meskipun keterbatasan sumber daya ya, kita sebagai tim medis itu memang harus bisa menerapkan konsep-konsep pengelolaan bencana untuk memprioritaskan penanganan korban berdasarkan tingkat keparahan luka dan mengkoordinasikan supaya penanganan bersama tim medis lainnya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kan kita sudah belajar tentang pengelolaan ya. Kita sudah belajar tentang pengelolaan bencana ya teman-teman. Jadi dalam situasi bencana itu memang menuntut tindakan yang cepat dan tepat. Nah, konsep 4C ini atau command, control, koordinasi, dan komunikasi itu memang menjadi dasar utama dalam penanganan. Jadi melalui pendekatan yang memang harus sistematis, kemudian pendataan yang cepat, koordinasi yang efektif, dan komunikasi yang jelas, tim keperawatan itu bisa memberikan pertolongan yang memang terkoordinasi dan efisien kepada para korban. Nah, rapid health assessment ini memang menjadi alat yang memang betul-betul penting dalam menilai kondisi kesehatan itu secara cepat, supaya apa? Supaya memberikan penanganan medis itu sesuai dengan prioritas. Tapi memang tidak kalah pentingnya bahwa kerjasama tim inter dan multidisiplin ini seperti kolaborasi antar perawat, dokter, relawan kesehatan, dan pihak yang terkait itu merupakan kunci sukses dalam menghadapi situasi bencana itu yang kompleks. Nah, kalau kita lihat situasi kasus tadi ya, memang dalam situasi simulasi bencana yang kita sudah bahas bersama itu, konsep-konsep ini memang harus diterapkan dengan baik oleh tim medis dalam merespon gempa bumi besar. Jadi kalau kita lihat tadi itu mereka memang berupaya keras meskipun dalam kondisi yang terbatas untuk memberikan pertolongan yang terbaik bagi korban dan menunjukkan betapa pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan bencana. Nah, sebagai mahasiswa keperawatan, itu pemahaman tentang pengelolaan kegawat daruratan bencana bukan hanya sekedar teori saja, tapi harus menggunakan teori yang tadi itu sebagai dasar fondasi keterampilan yang memang harus terus dikembangkan dalam praktik-praktik masa depan. Kemudian persiapan, pelatihan, kesiapan mental, itu menjadi faktor penting dalam menangani situasi dan menuntut kecepatan dan keahlian. Nah, pengelolaan kegawat daruratan bencana dalam konteks keperawatan bukan hanya tentang kita mengerti konsepnya, tapi juga tentang penerapan dalam praktik sehari-hari, kesiapan untuk berkolaborasi, serta komitmen kita untuk memberikan pertolongan yang berkualitas tinggi dalam situasi yang mendesak. Jadi saya kira teman-teman itu adalah materi yang saya bisa sampaikan di hari ini. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semua.